Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 44. Hus, hu, hu. Ada tepuk tangan meriah dari sekitar pukulan David Fred telah memenangkan persetujuan semua orang di lapangan, dan mereka semua bertepuk tangan untuknya dari lubuk hati mereka. David Fred tersenyum lagi, dan berkata, sebenarnya, metode mengerahkan kekuatan ini hanyalah teknik yang paling dasar, dan ada metode lain yang berbeda untuk mengerahkan kekuatan, tetapi prinsip dasarnya sebagian besar adalah memusatkan kekuatan dan kemudian melepaskannya, dan di sana adalah jenis lain, yang mengkonsentrasikan semua kekuatan pada satu titik, dan kemudian meledak tiba-tiba. Jenis kekuatan yang terakhir ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tuan David, tunjukkan pada kami kekuatan yang terakhir. Mahasiswa mengatakan demikian. Oke. Aku akan menunjukkan padamu sebuah demonstrasi. David Fred mengangguk, lalu berdiri di depan tiang yang patah. Melihat ini, murid laki-laki itu dengan penasaran bertanya pada David Fred, Tuan David, apakah Anda tidak perlu mengganti pancang kayu untuk demonstrasi? David Fred melambaikan tangannya dan berkata kepada murid laki-laki itu, gunakan saja setengahnya yang tersisa. Pada patahan tiang itu tidak rata, tetapi sangat halus, seolah-olah telah disayat rata oleh kapak yang tajam. Bahkan Fred Bay, yang tidak terbiasa dengan seni bela diri, dapat dengan jelas melihat betapa kuatnya pukulan lurus David Fred barusan, dan penguasaan dan kontrol kekuatan David Fred telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Akibatnya, semua orang di arena menunggu dengan penuh perhatian untuk serangan David Fred berikutnya. Terutama Gabil Fred, wajahnya yang cantik memerah karena kegembiraan, tinjunya terkepal erat, dan matanya terpaku pada separuh tiang, untuk takut kehilangan masa lalu. Bahkan Ding Wei menegangkan hati sanubarinya dengan gugup, karena dia tahu bahwa bahkan si Menglong atau kakak laki-lakinya Ding Hao tidak akan dapat mematahkan setengah bagian bawah tiang. Lagi pula, menurut prinsip mekanika, bagian bawah tiang jauh lebih sulit daripada bagian atas. Tetapi pada saat ini, David Fred sudah berdiri di depan setengah sisa tiang kayu. Kali ini, bukannya langsung meninju, dia berjongkok sedikit dengan kaki terbuka lebar, lalu dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan mendekati pukulan, setengah pancang, berjarak sekitar 3 cm. Postur David Fred ini sangat mirip dengan tangan jembatan Diong Chong Kuan, dan semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Tindakan ini sepertinya tidak terlalu mengejutkan. Tiba-tiba, tangan kanan David Fred mendorong ke depan, menyentuh bagian bawah pasak untuk sesaat, dan kemudian tiba-tiba menarik kembali. Boom! Setelah suara aneh, separuh tiang itu bergetar, dan dalam waktu kurang dari 2 detik, tiba-tiba hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji halus. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan seperti itu, semua siswa di lapangan jatuh ke dalam keadaan lamban secara kolektif. Setelah hening sejenak, terdengar boom, seolah menuangkan sesendok air dingin ke dalam panci minyak mendidih, meledak. Kekuatan pukulan lurus pertama David Fred telah membuat semua siswa kagum, tapi pukulan ini barusan membuat semua orang merasa heran dan bahkan takut. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan pukulan ini dapat menghancurkan tiang kayu sekeras itu menjadi berkeping-keping. Jika seseorang terkena pukulan seperti itu, bukankah seluruh tubuhnya akan berubah menjadi potongan daging? Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, bukan? Rasanya tidak nyata, bukan? Banyak siswa yang bingung, dan beberapa memiliki intuisi bahwa itu tidak mungkin. Jadi, para siswa ini maju satu demi satu dan dengan hati-hati memeriksa serpihan kayu yang pecah. Kemudian mereka menemukan bahwa itu adalah serpihan kayu keras asli, dan cukup lengket saat ditekan dengan keras. Akibatnya, para siswa semakin terkejut, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan memotret pemandangan ini, dan mereka akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di masa depan. Dan Ding Wei bahkan lebih terkejut, karena dia sendiri adalah seorang seniman bela diri, dan tentu saja dia tahu betul bahwa jika kekuatan yang terkandung dalam tinju kedua David Fred begitu kuat, itu bukan lagi ranah yang bisa dicapai oleh bela diri asing. Senia, hanya dengan kekuatan batin yang dalam dan taktik sengit yang bisa dilakukan. Wow! Instruktur David sangat kuat.
Pada saat ini, Gabil-Fred mau tidak mau bertepuk tangan terlebih dahulu. Begitu Gabil-Fred bertepuk tangan, semua siswi di sekitarnya bertepuk tangan dan bahkan berteriak keras. David-Fred tampan, dan seni bela dirinya sangat kuat, tentu saja pria seperti itu akan disukai oleh para gadis. Tapi semua siswa laki-laki memandang David-Fred dengan mata yang lebih berapi-api, karena laki-laki dilahirkan untuk mengejar kekuasaan, dan mereka semua ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dan di usia yang begitu muda, David-Fred memiliki kekuatan yang mereka impikan, jadi tentu saja dia akan dikagumi oleh semua siswa laki-laki. Semua orang melihatnya dengan jelas. David-Fred tiba-tiba bertanya kepada para siswa setelah tepuk tangan penonton sedikit melemah. Karena kecepatan pukulan David-Fred tidak cepat, seolah-olah dia mengulurkan tangan dan menampar setengah tiang kayu, dan semua siswa pada dasarnya dapat melihat gerakannya dengan jelas. Ah, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi kamu tidak mengetahuinya. Ya. Bagaimana pukulan yang tampaknya sederhana ini menghasilkan kekuatan yang begitu kuat? Tuan David, bisakah kamu memukulku? Jelaskan kenapa? Sekelompok siswa semakin penasaran dan terus bertanya. Melihat betapa penasarannya para siswa, David-Fred tersenyum dan berkata kepada mereka, "Aku baru saja menunjukkan betapa kuatnya tubuh manusia. Akan sangat sulit untuk berlatih ke levelku. Ya. Dengan bakatmu, setidaknya 10 tahun kerja keras akan diperlukan." Mendengar apa yang dikatakan David-Fred, sebagian besar siswa yang masih sangat tertarik padam. Lagi pula, dalam masyarakat modern, tidak banyak orang yang mengandalkan seni bela diri untuk mencari nafkah, kebanyakan orang biasa masih harus menjalani kehidupan orang biasa. Sebagian besar siswa di aula seni bela diri Wei Fengtang adalah orang biasa. Tujuan mereka datang ke aula seni bela diri untuk berlatih seni bela diri adalah untuk mempelajari beberapa gerakan. Jika butuh lebih dari 10 tahun kerja keras untuk berlatih seni bela diri, saya takut tidak ada yang bisa mengkonsumsinya, naik. Hanya mereka yang bertekad memasuki dunia seni bela diri yang akan menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mempelajari seni bela diri. Melihat semua orang kurang tertarik, Ding Wei tidak bisa menahan diri untuk sedikit cemas. Karena meskipun apa yang dikatakan David-Fred adalah kebenaran, mudah untuk meredam antusiasme dan kepercayaan diri orang lain. Tapi Ding Wei juga tahu bahwa itu karena David-Fred tidak memiliki pengalaman mengajar sehingga dia mengatakan kebenaran seperti ini. Jadi Ding Wei menarik David-Fred ke sudut di sebelahnya, dan berbisik kepadanya, "David-Fred, kamu dapat dengan mudah meredam antusiasme mereka untuk berlatih dengan mengatakan hal-hal seperti itu kepada mereka. Segera bangun. Ada pepatah, jangan gunakan keterampilan tinggi. Apakah kamu tahu apa artinya?" Ding Wei bertanya pada David-Fred seperti ini. "Aku tidak tahu tentang itu." David-Fred menggelengkan kepalanya. Ini adalah peringatan terkenal di dunia seni bela diri. Yang disebut keterampilan tinggi tidak boleh digunakan, yang berarti Anda memiliki kungfu yang hebat. Jangan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah, karena jika Anda tidak bersalah, Anda akan bersalah. Ding Wei berkata kepada David-Fred. Kungfu seperti menyembunyikan senjata ampuh. Oleh karena itu, senjata tersembunyi harus digunakan pada waktu yang tepat. Ada pepatah di dunia seni bela diri, keterampilan tinggi tidak boleh diwariskan, tetapi kebajikan dan kebenaran dapat diteruskan. Oh, masuk akal. David-Fred mengangguk, dan aku tahu bahwa apa yang dikatakan Ding Wei memang sangat masuk akal. Juga, sebagian besar siswa kami di sini hanyalah orang biasa, dan mereka tidak akan mencampur seni bela diri di masa depan. Apa yang Anda ajarkan kepada mereka cukup untuk pertahanan diri dan kebugaran? Ding Wei juga mengingatkan David-Fred Dao, tidak apa-apa mengajari mereka hal-hal nyata, tetapi jika mereka belajar secara mendalam, begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka di luar, mereka akan dengan mudah menarik perhatian orang-orang dalam seni bela diri. Bagi mereka, ini jelas bukan hal yang baik. Begitu. David-Fred juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ding Wei masuk akal. Lagi pula, dunia seni bela diri lebih berbahaya daripada masyarakat nyata. Bagus kau tahu.
Ding Wei menghela nafas lega, dan kemudian berkata kepada David Fred, singkatnya, kau harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang ingin kau ajarkan. David Fred mengangguk dan berkata, aku mengerti, kau bisa melakukannya nanti ajari mereka beberapa hal dasar yang praktis dan mudah dipelajari. Pada saat ini, Ding Wei tiba-tiba bertanya pada David Fred dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, David Fred, apakah kamu menggunakan kekuatan Inci Wing David untuk pukulan tadi? Karena Ding Wei sangat terkesan dengan pukulan David Fred yang menghancurkan setengah dari tumpukan kayu tadi, dia merasa seolah-olah itu sama. Sebagai kekuatan Inci yang terkenal di Wing David sangat mirip, tetapi cara mengerahkan kekuatannya agak berbeda. Oh, itu bukan kekuatan Inci. David Fred menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, itu disebut kekuatan spiral. Oh, kekuatan spiral. Itu rahasia yang tidak bisa diwariskan. Xing Yimen. David Fred menjelaskan, itu harus disebut kekuatan gemetar dan spiral. Oh, bagaimana kekuatan semacam ini bisa dijelaskan? Ding Wei juga sangat tertarik. Kekuatan spiral getar semacam ini membutuhkan pinggang untuk tidak kendur dan tangan untuk tidak bergerak saat berlatih tinju. Tetapi menggunakan kekuatan rotasi pinggang dan pinggul untuk mendorong rotasi lengan ke atas, sehingga membentuk spiral 3 dimensi. Seperti gulungan pegas. Putar keluar. David Fred terus menjelaskan, sederhananya, itu mungkin cara yang sama seperti bola meriam ditembakkan dari laras. Tidak heran kekuatannya begitu menakutkan. Jadi seperti meluncurkan bola meriam. Ding Wei tidak bisa menahan keheranannya, karena dia telah melihat banyak seni bela diri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat cara seperti itu. Mengguncang kekuatan spiral. Jadi Ding Wei mau tidak mau bertanya kepada David Fred seperti ini, bisakah aku mempelajari kekuatan gemetar dan spiral semacam ini? Jika seorang gadis belajar dengan cara yang kuat, itu akan dengan mudah melukai tendonnya. Kata David Fred kepada Ding Wei. Oh, tidak apa-apa. Ding Wei tahu bahwa David Fred mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengabaikan gagasan itu. Saudari Wei, di masa depan aku bisa mengajarimu metode mengerahkan energi yang cocok untukmu. Kekuatannya tidak lebih buruk dari kekuatan spiral yang bergetar ini. Melihat kekecewaan di wajah Ding Wei, David Fred mendekat padanya dan berbisik padanya berkata begitu. Benarkah? Mata Ding Wei berbinar. Tentu saja itu benar. Kata David Fred sambil tersenyum. Ding Wei menjadi bersemangat, dia tahu betul bahwa selain seni bela diri, metode yang kuat untuk mengerahkan energi akan berdampak besar pada keluarga seni bela diri. Antara lain, jika keluarga Ding menguasai keahlian kekuatan getar dan spiral yang baru saja dilepaskan oleh David Fred, itu akan dapat secara langsung dan sangat meningkatkan kekuatan seluruh keluarga. Dalam dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati, memiliki kekuatan berarti memiliki segalanya. Oleh karena itu, dalam dunia persilatan, metode mengerahkan kekuatan sama dengan seni bela diri yang unik, itu adalah hal nyata yang jarang digosipkan atau bahkan dirahasiakan. Tapi David Fred sangat murah hati, dan Ding Wei secara alami bersemangat untuk mengajari dirinya sendiri metode lain untuk mengerahkan energi. Bab 45. David Fred, kenapa kamu begitu baik padaku? Ding Wei menatap David Fred dengan lembut dan bertanya. Hehe. Kakak Wei, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu adalah wanitaku, jadi tentu saja aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Kata David Fred kepada Ding Wei sambil tersenyum. Oh, aku menemukan bahwa kamu adalah pembicara yang manis. Apakah kamu sering mengatakan itu kepada mantan pacarmu? Ding Wei tiba-tiba bertanya pada David Fred. Ini. Jika aku mengatakan tidak, kamu tidak akan percaya, Saudari Wei. David Fred tidak menyangka bahwa Ding Wei tiba-tiba mengangkat topik tentang mantan pacarnya. Pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi. Oke. Kamu jujur. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, Ding Wei merasa lega. Tepat ketika Ding Wei berpikir untuk bertanya pada David Fred apa yang akan dia ajarkan padanya, Tian Daguang dan kelompoknya yang awalnya ingin putus sekolah muncul dengan malu-malu.
Mereka benar-benar memohon kepada Ding Wei apakah mereka bisa bergabung kembali dengan sasana seni bela diri Wei Fengtang. Karena setelah menyaksikan keterampilan menakutkan yang ditunjukkan oleh David Fred, Tian Daguang dan kelompoknya menyerah pada gagasan putus sekolah. Lagi pula, tujuan mereka datang ke Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang untuk berlatih seni bela diri adalah untuk mempelajari beberapa kungfu yang sebenarnya. Dan kekuatan David Fred pasti jauh lebih kuat dari mantan pelatih kepala Si Menglong. Oleh karena itu, selama mereka tidak bodoh, semua orang tahu bahwa mengikuti David Fred pasti akan belajar lebih banyak hal yang nyata. Awalnya Ding Wei cukup kesal dengan orang-orang seperti Tian Daguang. Bagaimanapun, sekelompok besar dari mereka ingin keluar dari sekolah, yang menyebabkan banyak pengaruh. Jika bukan karena janji David Fred untuk menjadi pelatih kepala, Tian Daguang dan kelompoknya pasti sudah mendapatkan uang sekolah mereka kembali dan pergi. Tapi, seni bela diri Wei Fengtang adalah sasana seni bela diri yang terbuka untuk dunia luar, dan dampak mengusir orang tidak baik. Bukan kesalahan besar. Setelah memikirkannya dan meminta pendapat David Fred, Ding Wei masih setuju dengan Tian Daguang dan kelompoknya untuk tetap menjadi siswa Akademi Seni Bela Diri Wei Fengtang. Namun, Ding Wei meminta mereka untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sanitasi dan pembersihan Balai Seni Bela Diri di masa mendatang. Untuk hukuman kecil ini, Tian Daguang dan gengnya setuju dengan tergesa-gesa. Pekerjaan tidak sulit. Setelah menyelesaikan masalah Tian Daguang dan kelompoknya, David Fred membiarkan mereka secara resmi kembali ke tim. Kemudian, David Fred berkata kepada para siswa, selama semua orang mau bekerja keras, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai kekuatan pukulan saya sekarang, masih mungkin untuk mencapai kekuatan tendangan sebelumnya. Mendengar kata-kata David Fred mengatakan bahwa sekelompok siswa yang antusiasmenya telah memudar sebelumnya menjadi bersemangat lagi. Karena setiap orang memiliki dasar tertentu, dan mereka juga tahu bahwa sangat sulit untuk membayangkan kekuatan pukulan David Fred, tetapi jika mereka bisa mencapai kekuatan tendangan pertama sudah cukup. Melihat minat yang besar dari para siswa, David Fred berkata kepada mereka, "Oke, jika kalian ingin mengembangkan kekuatan seperti tendanganku, kalian harus mulai dengan latihan yang paling dasar." Ketika David Fred mengatakan itu, para siswa kembali bersemangat. Jadi David Fred hanya menyerang saat setrika masih panas, dan mulai mengajari mereka beberapa pelatihan seni bela diri dasar untuk pemula. Omong-omong, keterampilan dasar seni bela diri tradisional Dahua, ketika benar-benar dilatih, kebanyakan dari mereka selalu mengulangi beberapa rangkaian gerakan dibandingkan dengan Taekwondo. Seni bela diri modern seperti karate memiliki begitu banyak trik, itu pasti akan tampil sangat membosankan. Namun, berkat tampilan yang kuat dari David Fred, seorang master seni bela diri super, dan penjelasan beberapa prinsip dasar seni bela diri tradisional, antusiasme pelatihan semua siswa menjadi sangat tinggi. Terutama kelompok siswa laki-laki, karena kekaguman dan rasa hormat terhadap David Fred. Masing-masing berlatih dengan sangat serius. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bisa belajar 1,5 gerakan dari David Fred, maka mereka pasti akan luar biasa di masa depan. Itu dia. Namun, siswa perempuan itu memiliki ide yang berbeda. Mereka tidak terlalu tertarik untuk memiliki kekuatan pribadi yang kuat, tetapi lebih tertarik pada David Fred sendiri. Faktanya, ini cukup normal. Para siswi di Wei Fengtang Martial Arts Gym pada dasarnya adalah gadis-gadis muda. Tujuan mereka datang ke sini bukan hanya untuk tetap bugar dan mempelajari beberapa keterampilan bela diri, tetapi juga ingin melihat pria tampan dan pelatih kepala yang cerah dan tampan seperti David Fred secara alami menjadi target favorit mereka. Di antara mereka, Gabil Fred adalah yang paling heboh, karena dia memiliki konsep yang sangat berbeda dengan siswi lainnya. Gabil Fred bisa dikatakan sebagai gadis imut yang sangat menyukai seni bela diri, terlepas dari usianya yang masih muda, dia telah berlatih seni bela diri setidaknya selama 5 tahun. Karena latar belakang keluarganya, Gabil Fred menganggap pria yang bela diri, kuat, dan ceria sebagai pria yang paling menarik. Pada titik ini saja, David Fred berada di atas angin di matanya. Terutama setelah David Fred menunjukkan kungfu aslinya yang menakutkan,
Gabil Fred secara alami mengembangkan minat yang kuat pada David Fred di dalam hatinya. Jadi Gabil Fred memandang David Fred dengan cara yang berbeda, terutama selama pelatihan. Selama dia mengambil kesempatan, dia akan terus bergerak ke sisi David Fred, dan dia tidak terlalu peduli dengan pendapat, pandangan, dan perspektif orang lain. Melihat Gabil Fred mendekati David Fred dengan sangat aktif, murid perempuan lainnya diam-diam cemburu padanya, tapi mereka juga tahu bahwa David Fred memiliki hubungan yang lebih baik dengannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain tidak melakukan apa-apa. Namun, ada adalah satu pengecualian, itu Ding Wei. Di kantor sebelumnya, setelah Ding Wei mengobrol dengan David Fred, dia masih memiliki mentalitas hubungan yang menyelidiki terhadap David Fred, lagi pula, dia tidak cukup mengenalnya. Tapi setelah David Fred berjanji untuk mengajarinya metode FA Jin, Ding Wei menjadi serius dengan pemikirannya. Tapi melihat Gabil Fred begitu aktif terhadap David Fred sekarang, Ding Wei secara alami menjadi waspada. Karena kepribadian Gabil Fred lebih langsung dan proaktif, dan dia juga muda dan cantik, meskipun sosoknya tidak sepanas Ding Wei, dia tetap langsing dan menawan, dan dari segi usia, Gabil Fred memiliki keunggulan dibandingkan Ding Wei. Anda tahu, Ding Wei sekitar 2 tahun lebih tua dari David Fred. Jadi ketika Ding Wei melihatnya menggoda di depan David Fred, dia merasa gelisah dan tertekan. Tapi Ding Wei tidak berani menunjukkannya dengan mudah, jadi dia hanya bisa diam-diam khawatir di dalam hatinya. Akhirnya, setelah sesi latihan 1,5 jam berakhir, Ding Wei segera mengumumkan bahwa kelas dibubarkan, dan pelatihan hari ini berakhir di sini. Meskipun para siswa tidak puas, mereka merasa aneh melihat mata dingin Ding Wei, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak, jadi mereka semua mundur dan pergi. Bahkan Gabil Fred merasa bahwa Ding Wei sedikit tidak normal, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak, dan pergi bersama orang banyak. Namun, Gabil Fred mengawasi, setelah kembali ke ruang ganti di lantai pertama untuk berganti pakaian, dia diam-diam menyelinap keluar dari ruang pelatihan di lantai 2. Karena di dalam hati Gabil Fred, dia benar-benar ingin mengintip, apa sebenarnya yang dilakukan David Fred dan Ding Wei saat mereka tinggal. Kali ini, Gabil Fred benar-benar mengintip. Setelah semua siswa pergi, hanya Ding Wei dan David Fred yang tersisa di aula pelatihan. Saudari Wei, sepertinya masih pagi, mengapa kamu mengumumkan bahwa kelas sudah selesai? David Fred bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Karena aku sedang tidak enak badan. Ding Wei membuat alasan seperti itu, tapi nyatanya, dia tiba-tiba ingin berduaan dengan David Fred. Kakak Wei, ada apa denganmu? Biarkan aku membantumu. Melihat Ding Wei seperti ini, David Fred dengan cepat menjadi gugup. Tidak dibutuhkan. Ding Wei melambaikan tangannya, dan kemudian berkata kepada David Fred, ini bukan masalah fisik, alasan utamanya adalah aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk? David Fred bertanya dengan bingung. Karena seseorang membuatku merasa buruk. Ding Wei cemberut dan berkata. Melihat Ding Wei menunjukkan penampilan wanita kecil seperti itu, David Fred tiba-tiba mengerti bahwa wanita ini cemburu. Jadi David Fred mendekati Ding Wei, dan bertanya sambil tersenyum, Saudari Wei, orang yang kamu bicarakan adalah aku, kan? Hehe. Kakak Wei, apakah kamu cemburu? David Fred bertanya pada Ding Wei sambil tersenyum. Siapa yang cemburu? Ding Wei segera menoleh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap kosong pada David Fred. Sebaliknya, David Fred merasa bahwa dia lebih nyata, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menaruh lengannya melingkari pinggangnya. Kamu, biarkan aku pergi. Ding Wei tidak berharap David Fred bergerak lagi, wajahnya langsung memerah, tapi dia tidak banyak berjuang. Aku tidak akan melepaskannya. Penyakit jantung membutuhkan obat jantung, jadi aku ingin menghibur Saudari Wei, hatimu yang terluka. David Fred mengatakan ini. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan memeluk Ding Wei hingga ke pinggangnya. Oh! Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ding Wei panik dan berseru. Kakak Wei, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku ingin menghiburmu.
David Fred mengatakan ini dengan nakal, dan dia merasakan penolakan dan sambutan Ding Wei. Lagi pula, David Fred punya mantan pacar, Alicia Amanda, dan cukup akrab dengan rutinitas ini. Aku tidak ingin kenyamananmu. Wajah Ding Wei dengan cepat menjadi panas. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, David Fred, aku tidak ingin berada di sini. Lagi pula, Ding Wei masih seorang gadis besar sekarang. Dipeluk oleh David Fred seperti ini, dia tiba-tiba menyadari apa yang ingin dia lakukan padanya. Kakak Wei, kamu tidak bisa menahan ini. David Fred sudah sedikit marah. Setelah mengatakan ini, dia memeluk Ding Wei dan hendak berjalan menuju kantor. Pada saat ini, Ding Wei juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari, jadi dia tidak punya pilihan selain menutup matanya dengan pasrah, dan dia sangat gugup, tetapi dia masih memiliki secercah harapan. Setidaknya, David Fred adalah pria yang dia suka. Pada saat ini, di luar aula pelatihan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. David Fred terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Kemudian dia melihat bahwa Gabil Fred yang berlari masuk. Ding Wei juga mendengar langkah kaki, dan dengan cepat membuka matanya untuk melihat bahwa itu adalah Gabil Fred lagi. Wajahnya langsung memerah. Gabil Fred, gadis kecil ini, pasti melakukannya dengan sengaja kali ini.